Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 578. Keindahan tiada tara. Dengan satu lambaian tangan, Yung Xiao segera menghilang dari tablet alam dewa, meninggalkan Mo Xiao Chuan untuk menjaga altar spiritualnya dan memulihkan diri perlahan. Selama ia tetap berada di dalam tablet alam dewa, Yung Xiao bisa merasakan setiap gerakannya, memastikan bahwa roh jahat itu tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Begitu kesadarannya kembali ke tubuhnya di altar, Yung Xiao langsung fokus menyerap chi primordial, dengan cepat memulihkan semua energi yang hilang. Namun, kendala utamanya adalah ia masih berada di level Martial Grandmaster Bintang 8. Meskipun membuat terobosan ke tingkat berikutnya sangat sulit, kecepatan pemulihannya tetap luar biasa. Setelah Yuan Qi-nya pulih sepenuhnya, ia tiba-tiba melesat ke udara, menatap patung kristal sumber berwarna emas dari api selatan. Yinglin terkejut dan buru-buru berdiri. Dengan rasa penasaran, ia mendongak dari kaki patung. Namun, sebelum sempat melihat wajahnya dengan jelas, lautan kesadarannya tiba-tiba bergetar hebat. Seluruh tubuhnya terasa gemetar, dan ia buru-buru menundukkan kepala, tak berani menatapnya lagi. Ia tahu betul bahwa Yung Xiao adalah alkemis hebat tingkat 7 dengan basis kultivasi yang luar biasa dalam kekuatan jiwa, sesuatu yang jelas berada di luar kemampuannya untuk dibandingkan. Saat ini, Yung Xiao berada dalam kondisi yang tidak baik. Ketiga matanya terbuka sekaligus, masing-masing bersinar seperti bulan sabit saat ia berusaha mati-matian melawan kekuatan mental luar biasa yang terpancar dari wajah wanita di patung itu. Ruang di sekelilingnya telah lama berubah bentuk, tetapi di altar yang sunyi, pertarungan kekuatan mental yang menegangkan berlangsung dalam diam. Dengan lambaian tangan, Yung Xiao mulai mengedarkan teknik dewa ekspansi besar, mencoba menetralkan kekuatan iblis yang menyerangnya. Matanya sebening air, setajam pisau, berusaha menembus lapisan kabut yang menyelimuti wajah wanita itu. Meski telah mendorong kekuatan jiwanya hingga batas tertinggi, Yung Xiao hanya mampu melihat sekilas profil samping wanita tersebut dalam halusinasi. Menghipnotis. Bahkan dengan kekuatan sebesar dirinya, Yung Xiao tetap tak bisa menahan keterkejutan. Lautan kesadaran dan altar spiritualnya nyaris runtuh, sementara pikirannya terlepas dari kendalinya. Wanita itu memiliki kecantikan yang agung dan tak tertandingi, melampaui imajinasi dunia. Hanya sekilas profil sampingnya saja sudah cukup untuk melampaui kecantikan Ku Hongyan, wanita tercantik di dunia. Pada saat itu, sekuat apapun pengendalian dirinya, Yung Xiao akhirnya kehilangan akal sehatnya. Ia benar-benar terpana. Sementara itu, meskipun Yinglin tidak berani menatap patung, ia tetap mengamati pergerakan Yung Xiao. Ketika melihat tatapan Yung Xiao mulai kosong, ia terkejut dan segera berteriak. Suaranya dipadatkan dengan kekuatan jiwa dan langsung dituangkan ke telinga Yung Xiao, berusaha membangunkannya dari keterpanaannya. Namun, tidak berhasil. Retakan! Tiba-tiba, suara retak terdengar dari belakangnya. Yinglin tersentak dan segera berbalik. Ia melihat tubuh patung mulai merekah, lalu retakan itu menyebar cepat, seperti jaring laba-laba hingga akhirnya pecah dalam skala besar. Dong dong dong, dari atas hingga ke bawah, patung itu tiba-tiba runtuh, berubah menjadi pecahan batu dalam berbagai ukuran yang jatuh bertubi-tubi. Yinglin sangat terkejut hingga ia buru-buru mundur, khawatir ada sesuatu yang tak terduga dalam reruntuhan yang bisa membahayakannya. Sementara itu, Yung Xiao perlahan mulai sadar kembali ketika patung itu hancur. Namun, matanya masih dipenuhi keterkejutan yang tak terlukiskan, dan ia tak bisa sepenuhnya kembali sadar dalam waktu yang lama. Tuan Muda Yun, apakah kau baik-baik saja? Ulin melayang di udara, menatap Yung Xiao beberapa saat sebelum bertanya, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Namun, Yung Xiao tampaknya tidak mendengar pertanyaannya. Ia hanya menatap tumpukan puing di tanah dengan ekspresi bingung dan bergumam, wajah itu. Kecantikan seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Itu bukan sesuatu yang boleh dilihat manusia. Apakah mungkin karena aku hanya sekilas melihatnya, maka ia hancur dari dunia ini? Di wajahnya, terlukis kesepian dan kehampaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perlahan, suara lirihnya berubah menjadi bait puisi,
Siapa yang akan percaya pada banyak sekali inkarnasi, noble ki dan materi abadi yang luar biasa, sulit dibedakan di bumi? Saat platform Giok kembali, tempat tinggal surgawi dapat terlihat dengan jelas. Yinglin mengerutkan kening, tidak memahami apa yang sedang dipikirkan Yung Xiao. Tuan Muda Yun, kau benar-benar baik-baik saja? Yung Xiao menggelengkan kepalanya, seolah ada sesuatu yang hilang di dalam hatinya. Ia tahu bahwa wajah itu akan selamanya terukir dalam ingatannya, tak akan pernah bisa ia lupakan. Namun, siapa yang tahu berapa ribu tahun yang lalu wanita itu pernah ada? Ia telah lama terkubur oleh waktu, dan selain puing-puing patung ini, tak ada lagi jejak yang tersisa darinya. Saat itu, Tan Dijun juga telah sadar. Semua orang, termasuk Sun Ziming dan Xiao Minghui, tampak tertegun. Perlahan, mereka semua menyadari sesuatu dan memandang tumpukan batu yang berserakan dengan ekspresi terkejut dan bingung. Tan Dijun mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kenapa patung itu hancur? Sun Jiming menarik napas dalam-dalam. Sambil menopang tubuhnya yang masih terluka, ia berkata dengan suara penuh keterkejutan, Kamu benar-benar menghancurkannya. Bagaimana caramu melakukannya?" Ia mengingat kembali bagaimana pikirannya seakan terhisap oleh patung itu, bagaimana ia menyerang Yung Xiao, lalu akhirnya dikalahkan oleh prajurit Little Gourd. Sulit baginya membayangkan bagaimana Yung Xiao bisa menahan kekuatan patung itu yang mampu merenggut jiwa seseorang. Xiao Minghui juga teringat kembali kejadian sebelumnya. Ia menatap Gao Lin dengan pandangan tidak senang sebelum mengalihkan pandangannya ke dalam aula dan mengerutkan kening. Di mana Mo Xiao Chuan? Menyingkirkan kekecewaan dan rasa hampa yang menyelimuti hatinya, Yung Xiao perlahan turun ke tanah. Ia mengambil sepotong batu dari reruntuhan patung dan menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Misi selesai, semuanya sudah berakhir. Ayo pergi." Misi selesai? Mereka bertiga saling berpandangan. Seperti halnya Gao Lin, ada begitu banyak pertanyaan di hati mereka, tetapi mereka tak tahu harus mulai bertanya dari mana. Tiba-tiba, mata Tan Dijun berbinar penuh kegembiraan. Ia menatap puing-puing patung yang hancur dan berseru, "Esensi kristal emas api selatan. Begitu banyak esensi kristal emas api selatan. Haha, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia." Setelah terkena sengatan listrik, Tan Dijun langsung disegel oleh Yung Xiao sehingga kekuatannya tetap utuh. Begitu tersadar, dia bergegas ke tumpukan batu yang hancur dengan ekspresi rakus di wajahnya, seolah ingin menelan semuanya dalam sekali lahap. Tiga orang lainnya pun berubah ekspresi. Baru sekarang mereka menyadari situasinya. Sun Ziming dan Xiao Minghui saling berpandangan dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Dengan kondisi mereka yang terluka parah saat ini, mereka sadar bahwa jika pertarungan pecah, mereka pasti berada di pihak yang dirugikan. Yung Xiao menatap Tan Dijun dengan dingin, lalu mendengus. Apa Master Sekte Tan berniat mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Tan Dijun sadar bahwa dirinya terlalu terburu-buru, sehingga dia tertawa malu dan berkata, "Tentu saja tidak. Esensi kristal emas api selatan ini adalah harta yang luar biasa. Kita sebaiknya membahas bagaimana cara membaginya. Sedangkan mereka yang tidak turun ke sini tak perlu mendapatkan bagian. Aku sudah membiarkan mereka berkultivasi di altar selama beberapa jam, jadi perjalanan ini tetap tidak sia-sia bagi mereka." Dengan kata lain, dia sengaja mengecualikan semua seniman bela diri keliling dari pembagian ini. Jika esensi kristal emas api selatan ini diambil, maka Yuan Qi yang melimpah dan energi api di altar juga akan menghilang. "Mustahil!" seru Gao Lin dengan wajah cemberut. "Sekte kalian mengirim 3 orang ke sini, sementara kamar dagangku hanya mengirim 1, kecuali jika engkau memberiku setengah." "Memberimu setengah? Kakek tua Chu, kau cari mati." Tan Dijun mengepalkan tangannya erat-erat dan kabut Qi mulai berputar di sekelilingnya. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, seakan siap membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Namun Yinglin hanya mencibir sinis. "Berhentilah bertingkah sok kuat di hadapanku," katanya dengan nada mengejek. "Aku ingin tahu siapa yang tadi tergeletak seperti babi mati di tanah. Jika saja aku tak berbaik hati, engkau pasti sudah mati dengan satu serangan telapak tanganku." Wajah Tan Dijun langsung berubah. Apa yang dikatakan Yinglin memang benar.
Saat dia terkapar tak berdaya, Yinglin bisa saja membunuhnya dalam sekejap, tapi entah kenapa dia tidak melakukannya. Tan Dijun sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan Yinglin. Jika keadaannya dibalik, dia tidak akan ragu untuk membunuh Yinglin dengan satu serangan telapak tangan. Di sisi lain, Chulin juga dipenuhi rasa tidak puas. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan harta ini? Jika bukan karena Yung Xiao, mereka bertiga mungkin sudah mati di penggal saat ini. Namun, sekarang justru muncul 3 orang lain yang tiba-tiba ingin ikut membagi esensi kristal emas api selatan. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya geram. Aku tidak peduli bagaimana kalian membaginya, kata Yung Xiao sambil tersenyum santai. Tapi aku akan mengambil setengah dari sumber kristal ini. Tanpa menunggu reaksi siapapun, Yung Xiao langsung mulai mengumpulkan esensi kristal tersebut. Tak peduli apakah yang lain keberatan atau tidak. Tidak! Keempat orang itu langsung berseru hampir bersamaan. Wajah mereka berubah drastis, dan aura tegang kembali menyelimuti tempat itu. Tan Dijun melompat maju dengan amarah yang membara, lalu menampar ke arah Yung Xiao dengan telapak tangannya. Dia berteriak, "Berhenti! Dengan hak apa engkau bisa mengambil setengah dari milik semua orang?" Namun sebelum serangannya bisa mengenai Yung Xiao, Little Gourd melangkah maju atas perintah Yung Xiao. Boneka raksasa itu langsung mengayunkan tinjunya, bertabrakan langsung dengan telapak tangan Tan Dijun. Boom! Ledakan besar terjadi akibat benturan energi mereka. Tan Dijun terpaksa mundur beberapa langkah, sementara darah dan qi di tubuhnya bergolak hebat. Ekspresi keterkejutan berulang kali muncul di wajahnya saat dia menatap Little Gourd dengan tak percaya. Meskipun dia telah menyaksikan kekuatan boneka ini sebelumnya, dia awalnya mengira itu hanyalah kekuatan seorang seniman bela diri terhormat biasa. Dugaan itu memang benar. Namun, setelah merasakan sendiri benturannya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Serangan telapak tangannya, yang setara dengan kekuatan martial supreme, seharusnya bisa menghancurkan lawan dengan mudah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tinju Vajra boneka itu berhasil menahan serangannya, memantulkan sebagian besar energi kembali padanya. Yang lebih mengejutkan, Little Gourd hanya mundur 2 langkah sebelum kembali berdiri di tempatnya semula, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ia tetap tegak, siap melindungi Yung Xiao. Apa benda ini benar-benar tidak bisa dihancurkan? Pikiran yang mustahil itu muncul di benak Tan Dijun. Boneka biasa, tidak peduli seberapa kuatnya, akan kehilangan qi dan kekuatan spiritualnya setelah menerima serangan besar, sama seperti senjata dengan level tinggi yang kehabisan energi. Tapi Little Gourd tampaknya tidak mengalami efek itu sama sekali. Ia seperti seorang seniman bela diri sejati yang bisa memulihkan qi vitalnya dengan sendirinya. Apakah boneka seperti ini benar-benar ada di dunia ini? Tan Dijun tertegun. Dia tidak tahu apakah harus terus bertarung atau tidak. Sementara itu, Sun Ziming dan Xiao Minghui yang masih terluka parah tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya bisa menonton dengan gelisah, menghentakkan kaki dengan frustrasi. Gao Lin juga tampak bimbang. Hilangnya Mo Xiaochuan secara misterius membuat hatinya terasa berat. Saat ini, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah mempercayai janji Yung Xiao dan berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya lebih jauh. Dengan berbagai pertimbangan yang berputar di benak mereka, mereka hanya bisa menyaksikan saat Yung Xiao terus mengumpulkan esensi kristal emas api selatan tanpa peduli dengan ekspresi cemas mereka. Tak lama kemudian, hampir setengah dari kristal telah berpindah ke tangan Yung Xiao. Barulah dia berhenti dan berkata santai, "Kalian bisa membagi sisanya." Keempat orang itu menatap bagian kecil yang tersisa. Hati mereka terasa berdarah. Tiba-tiba, Tan Dijun berteriak dan langsung melompat ke depan. Semua ini milik sekte Biduku. Dia mengeluarkan aura kabut dari tubuhnya yang langsung menyelimuti sumber kristal dalam upaya untuk menyapu bersih semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.